Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Harmoni. Pada video kali ini, saya akan memaparkan argumen akademik. Sebelum saya memulai memaparkan argumen akademik saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Melani Putri Panggabean dengan NIM 25110111074 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Inyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Jelaskan pendapat Anda secara argumentatif. Pendidikan di Indonesia telah dihadapkan pada tantangan disrupsi teknologi dan degradasi moral. Bagaimana integrasi antara filsafat dan ilmu pengetahuan dapat melahirkan solusi pendidikan yang humanis dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Nah, tantangan pendidikan di Indonesia menghadapi dua tantangan utama, yaitu disrupsi teknologi seperti kemajuan AI dan digitalisasi yang mengubah cara belajar, serta degradasi moral yang tercermin dalam penurunan nilai-nilai etis, toleransi, dan juga empati di tengah masyarakat. Tantangan ini memerlukan solusi yang tidak hanya teknis tetapi juga humanis. Agar pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan abad ke-21, yaitu mempersiapkan generasi yang adaptif, kritis, dan juga beretika. Nah, pendapat saya adalah bahwa integrasi antara filsafat dan ilmu pengetahuan dapat melahirkan solusi pendidikan yang holistik. Dengan filsafat memberikan fondasi etis dan juga nilai-nilai manusiawi, sementara itu pengetahuan menyediakan metode inovatif berbasis bukti. Nah, integrasi ini mencegah pendidikan menjadi sekedar transfer pengetahuan teknis atau moralitas tanpa dasar, melainkan proses pembentukan manusia utuh yang mampu menghadapi kompleksitas modern. Integrasi filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai dasar solusi menekankan pertanyaan mendasar tentang tujuan manusia, nilai dan juga masyarakat, seperti apa yang membuat pendidikan humanis atau berpusat pada manusia sebagai subjek bebas dan bermartabat. Sementara itu, ilmu pengetahuan, terutama psikologi, neuroscience, dan teknologi pendidikan menyediakan data empiris tentang bagaimana otak itu belajar, efektivitas metode pengajaran, dan dampak teknologi. Pandangan tokoh yang saya ambil adalah John Dewey dan juga Paulo Freire. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus berbasis pengalaman dan juga integrasi teori praktik. Nah, dalam bukunya, yaitu Democracy and Education 1916, Dewey menekankan bahwa pendidikan bukanlah transfer pengetahuan yang pasif, melainkan proses demokratis yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah yang nyata. Ini relevan dengan tantangan disrupsi teknologi, yaitu Dewey mendorong penguatan alat-alat modern sebagai sarana eksplorasi, bukan tujuan akhir, sehingga mencegah degradasi moral dengan membangun keterampilan kritis dan etis melalui pengalaman. Sedangkan Paulo Freire sendiri, ia menentang pendidikan bank, atau di mana pengetahuan didepositkan tanpa dialog, dan mendorong dialog kritis untuk membangun kesadaran tentang realitas sosial. Ini langsung menjawab degradasi moral. Pendidikan Freire melawan alienasi teknologi dengan mempromosikan empati dan juga solidaritas, sambil mengintegrasikan ilmu pendidikan untuk analisis data tentang ketimpangan. Pendekatan ilmiah untuk mendorong integrasi dari sisi ilmiah, pendekatan seperti konstruktivisme kognitif berdasarkan Jean Piaget dan Lev Vygotsky menunjukkan bahwa pembelajaran efektif terjadi melalui konstruksi pengetahuan aktif. Nah, yang dapat diintegrasikan dengan filsafat untuk membangun nilai etis. Nah, penelitian neuroscience misalnya dari Daniel Kahneman tentang sistem berpikir cepat atau lambat menjelaskan bagaimana teknologi dapat mempercepat pembelajaran tetapi juga meningkatkan risiko degradasi moral jika tidak dibimbing etika. Studi empiris seperti meta-analisis dari Journal of Education Psychology 2020 menemukan bahwa pendidikan yang menggabungkan refleksi filosofis dengan alat digital meningkatkan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan kolaborasi sambil mengurangi stres moral. Ini memberikan bukti bahwa integrasi bukan spekulasi, melainkan strategi berbasis data untuk pendidikan Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.